Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Jatimulyo rahimakumullah, wa azani Allahu wa iyyakum jami'an, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, petang hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan untuk menelaah kitab Al-Arba'una Qalbiyah, 40 hadis yang berbicara membahas masalah hati, dan kita masih mengkaji hadis yang ke-32, yaitu doa yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai pada potongan doa beliau, Rabbi taqabbal taubati, wahai Rabbku terimalah taubatku, bija'liha sahihatan bi syara'itiha wastijma'i adabiha fa innaha la tatakhallafu an hayyizil qabuli. Qala Allah Ta'ala wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi. Suratul Syura al-ayah al-khamisah ba'dal 20. Makna daripada wahai Rabbku terimalah doaku, terimalah taubatku, yaitu ya Allah jadikanlah taubatku menjadi taubat yang sahih, taubat yang benar, dengan menjalankan berbagai macam persyaratan terkabulkannya taubat, dan dengan mengumpulkan berbagai macam etika di dalam bertaubat kepadamu. Maka sesungguhnya taubat yang demikian ya tidak akan terlepas dari area dikabulkannya taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah zat yang menerima taubat dari para hambanya. Ya, surat Asy-Syura ayat ke-25. Di dalam potongan penjelasan ini, penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa meskipun di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Dia Maha menerima taubatnya dari para hambanya, maka taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika taubatnya adalah taubat yang benar. Ya. Taubat yang sungguh-sungguh, dengan cara melengkapi ataupun memenuhi, menjalankan apa yang menjadi syarat-syarat dikabulkannya taubat, diterimanya taubat, dan juga dilengkapi dengan etika adab di dalam bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka taubat yang demikian ya insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qila an takuna nasuha fala ankusuha abada. Dan ada yang menafsirkan Rabbi taqabbal taubati dengan mengatakan, ya Allah jadikanlah ya, taubatku itu taubat yang nasuha. Ya, maknanya sama, taubat yang bersungguh-sungguh. Itu taubat yang betul-betul terpenuhi apa yang menjadi syarat diterimanya taubat. Dan aku tidak akan melanggar selama-lamanya. Wa qauluhu, dan kemudian sabda beliau
dalam doa berikutnya waghsil haubati. Waghsil haubati, yaitu dengan menfathahkan haknya dan juga boleh dengan mendomahkannya. Jadi bisa waghsil haubati dan bisa dengan waghsil hubati. Ai umhu dzambi, maknanya adalah hapuslah dosaku. Wal hub, al-habu adalah al-ismu sumya bidzalika likaunihi mazjuran anhu. Hub ini adalah kata isim, ya, isim ataupun yang agak-agak mirip kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya agak mirip dengan kata benda namun tidak plek dan tidak sepenuhnya benar. Dikatakan hub kenapa? Karena hub ini merupakan sesuatu yang digunakan untuk menggertak. Idil hubbu fil asli li zajril ibil, di mana al-hub ini asalnya adalah digunakan untuk menggertak unta, supaya semisal mau berjalan ataupun belok dan yang semacamnya. Wa ajib dakwati, maknanya adalah dan kabulkanlah doaku. Wa qauluhu wasabbit hujjati, dan kokohkanlah hujahku, maknanya adalah ala a'daika fid dunya wal uqbah. Au sabbit qauli wa tasdiqi fid dunya wa inda jawabil malakaini. Dan kokohkanlah hujahku, maknanya adalah terhadap musuh-musuhku di dunia ini. Dan kokohkanlah hujahku di hari kiamat kelak ketika berhadapan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Atau makna yang lain, sabbit qauli, ya Allah kokohkanlah ucapanku, kokohkanlah perkataanku, kokohkanlah hujahku. Wa tasdiqi fid dunya, dan jadikanlah aku orang yang jujur di dalam berkata, berucap di dunia ini. Dan juga wa inda jawabil malakain, pada saat menjawab pertanyaan dua malaikat, yaitu di alam kubur. Yang di dalam hadis riwayat Imam Bukhari digambarkan betapa bahwa ketika di alam kubur, ya kita sangat perlu menjawab pertanyaan tersebut dengan kuat, dengan kokoh, dengan mantap, dan dengan penuh keyakinan. Jawabannya benar, namun kalau tidak yakin, dia bisa digolongkan ke dalam orang yang ragu-ragu. Ketika para ulama menafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, mereka mengatakan wa yusabbitullahu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yusabbitullahu alladziina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, memantapkan, memberikan keyakinan kepada orang-orang yang beriman di dalam kehidupan mereka di dunia dan juga di dalam kehidupan mereka di akhirat. Maka dampak daripada keimanan yang ada di dalam diri kita di dunia ini, kita akan menampakkan dan akan tampak dari diri kita, ya, buah daripada keimanan. Di antaranya adalah di dalam ucapan ataupun di dalam perkataan, selain di dalam perbuatan yang lainnya. Nah, ketika seseorang yang Allah Subhanahu wa taala kokohkan, mantapkan, yakinkan di dalam menjawab pertanyaan malaikat, maka dia akan selamat. Ketika ditanya man rabbuka, rabbiyallahu alladzi ya khalaqani wa khalaqa kulla syai'. Ketika ditanya ma dinuka, dini al-Islam. Kemudian ketika ditanya siapakah orang ini,
maka akan dengan mantap meskipun kita belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu kita akan bisa menjawab dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, fa'ammal munafiq wal murtab yaqulu ha 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 la adri. Yaqulu ha 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 la adri. Mereka mengatakan ha 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 aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulu kada wa kada fakultuhu. Ya, aku hanya mendengarkan manusia itu berkata demikian dan demikian, dan itu pula yang kemudian aku katakan. Maka fayudrobu, ketika itu mereka akan dipukul oleh dua malaikat ini. Maka jawaban benar pun kalau dia ragu-ragu, tidak yakin, ya akan dihukum oleh dua malaikat. Ini perlunya kemantapan, keyakinan, kekokohan di dalam menjawab pertanyaan dua malaikat. Wa qauluhu wahdini qalbi, wahdi qalbi, dan tunjukilah hatiku, ai ila ma'rifati rabbi wa ta'ati. Maknanya berikanlah taufik, berikanlah petunjuk untuk mengenali Rabbku. Di hidayah di sini dimaknai dua sekaligus. Berikanlah kepada diriku petunjuk untuk bisa mengenali Rabbku, dan juga berikanlah taufik untuk bisa menjalankan ketaatan kepadanya. Karena hidayah sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama itu ada dua. Ya, semisal yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir beliau terhadap surat Al-Fatihah. Ketika menafsirkan ihdinas syiratal mustaqim, maka hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan hidayatul irsyad wal bayan, hidayah yang sifatnya adalah bimbingan dan penjelasan. Yang hidayah jenis ini disebut juga dengan hidayatul ilmi, itu hidayah yang berupa ilmu, di mana setiap orang yang memiliki ilmu maka dia bisa memberikannya kepada orang lain. Dan yang kedua yang disebut dengan hidayatul taufik ataupun hidayatul amal. Hidayah yang namanya taufik yaitu kesesuaian. Ya Allah memberikan kesesuaian antara ilmu dan amal. Ataupun yang sering juga disebut dengan hidayatul amal, yaitu hidayah bisa menjalankan apa yang diilmuinya. Maka kedua-duanya ini kita pinta, wahdi qalbi, Allah berikanlah hidayah ke dalam hatiku. Ya, hidayah yang kedua yang berupa taufik ini mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Adapun hidayah yang jenis pertama al-irsyad wal bayan ataupun ilmu, ini adalah tugas para rasul dan para penerus mereka, ya, menyampaikan ilmu kepada umat manusia. Adapun hidayah taufik ini hanya milik Allah. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih ketika dia melihat pamannya yaitu Abu Thalib yang sudah membela dakwah beliau dengan hartanya, ya, dengan harta bendanya, dengan jiwanya, dengan kedudukannya, dan dengan apa yang dimilikinya, namun Allah takdirkan pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Maka beliau sangat bersedih, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah, dan hidayah di sini dimaksud adalah hidayah itu taufik. Kenapa? Karena pamannya tahu betul agama yang dibawa oleh keponakannya adalah agama yang hak, dan dia juga mengakui, ya, mengakui bahasanya agama yang didakwahkan oleh keponakannya itu adalah agama yang hak. Namun dia tidak mau untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika Rasulullah mengatakan, ya ami, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan ahujju biha laka indallah. Satu kalimah yang aku akan jadikan pembela untukmu di
hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah takdirkan dia sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, maka Allah kemudian menghiburnya, ya Rasulullah, ya Muhammad, sungguh kau tidak akan bisa memberikan hidayah, maknanya adalah taufik, kepada orang yang paling engkau cintai. Akan tapi Allah lah yang paling berkuasa untuk memberikan taufiknya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wasadid lisani, dan luruskanlah lisanku, ay sawib, jadikanlah lisanku lisan yang benar. Waqawim, dan lurus. Hatta la yantiqu illa bisidqi, hingga tidaklah lisanku mengucapkan kecuali kebenaran. Ya, kecuali kebenaran. Wala yatakallamu illa bil haq, dan tidaklah mengatakan kecuali yang hak. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mengabulkannya dengan dibuktikan dengan satu di antara ayatnya dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidaklah berbicara yang hanya didasarkan kepada hawa nafsu, akan tetapi dia berbicara sesuai dengan wahyu yang Allah berikan kepada dirinya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, tasdidul lisan ay ja'aluhu natiqan bis-sadadi minal qaul. Tasdidul lisan, meluruskan lisan, adalah maknanya menjadikan lisan tersebut berbicara dengan pembicaraan yang lurus, yang benar. Waslul sakhimata qalbi, dan hilangkanlah dosa-dosa yang muncul di dalam hatiku. Ada fadzakarul qalba. Dalam potongan ini Rasulullah kembali itu menyebut lagi masalah hati. Setelah di bagian awal ya juga menyebut tentang hati. Fasa'alahu awalan, dia memohon kepada Allah di awal permohonannya, di awal doanya, hidayata qalbihi, yaitu agar Allah memberikan hidayah ke dalam hatinya. Summa sa'alahu tathhirahu minal afat, kemudian Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan ya hatinya dari berbagai macam ketergelinciran, ya dari berbagai macam dosa. Wasahimata qalbi, dan makna daripada sahimata qalbi adalah ay ghisyahu wa ghillahu wa hikdahu wa hasadahu, yaitu berupa ghish, penipuan, ghil, kebencian, hikdun itu dendam, wahasadahu, dan hasad, iri, dengki, wanahwa dzalika, dan yang selainnya. Mimma yansha'u minas sadri, dari karakter-karakter yang buruk yang muncul dari dada, yaitu dari hatinya. Wa yaskunu fil qalbi, dan bersemayam di dalam hatinya. Min masabi'il akhlak, dari akhlak-akhlak yang buruk. Kila ada yang mengatakan juga as-sakhimah maknanya adalah ad-dhighnu, yaitu kebencian. Wal hikdu, dendam. Minas sukhmah wa huwa as-sawad, dari kata suhmah, yang suhmah ini maknanya adalah as-sawad, yaitu hitam. Wa minhu, yang diantaranya juga kata suhmah ini digunakan untuk suhamul qidr, yaitu hitamnya hitamnya panci. Panci kenapa hitam? Karena dibakar.
Jadi bagian bawah dari panci itu hitam. Kenapa? Karena dia dibakar. Apalagi membakarnya dengan kayu, itu akan tambah hitam. Wakila as-sakhimatu ad-daghinatu wa idafatuha ilal qalbi. Ada yang mengatakan juga as-sakhimah itu adalah kedengkian dan kemudian disandarkannya sakhimah ini kepada hati, li'anna mabda'aha al-quwwatul ghadabiyatul lati fil qalbi. Karena tempat munculnya al-daghinah, kedengkian ini adalah kekuatan rasa marah, ya, kuatnya rasa marah yang ada di dalam hati. Dan rasa marah yang ada di dalam hati seseorang itu yang melemparkannya adalah syaitan, ya, adalah syaitan. Yang di dalam hadis yang lain, marah ini adalah bara api yang yulqiha syaitan, yang dilemparkan oleh syaitan ila qalbi Bani Adam, ke dalam hati manusia. Ke dalam hati manusia. Wasaluha maknanya adalah ikhrajuha, yaitu mengeluarkannya, mencabutnya, menghilangkannya. Wa tanqiyatul qalbi minha, dan membersihkan hati dari sifat-sifat rendahan tersebut. Man sallas saifa, maka makna barang siapa yang mencabut saif, idza akhrajahu minal ghimdi, yaitu ketika seseorang mengeluarkan pedang itu dari sarungnya. Maka salun maknanya adalah mengeluarkan, mencabut, ataupun bisa juga membersihkan. Wal maksud minal hadis, makna daripada hadis ini, bayanu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u rabbah ayyahdiya qalbah wa yaslula sakhimatahu minhu fayahsha'a li rabbih wa yuniba ilaih wa yadhkurah wa yashkurah wa la yakfurah. Penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa, ya, karena itu satu di antara maknanya adalah terbiasa, di mana Nabi alaihi salatu wasallam terbiasa berdoa memohon kepada Rabb-Nya agar memberikan hidayah ke dalam hatinya. Beliau orang yang paling mulia, orang yang paling amanah, orang yang paling penyayang kepada sesama kaum muslimin, orang yang memiliki hati yang luar biasa. Di antara sebab beliau memiliki hati yang demikian karena beliau biasa memohon kepada Allah agar memberikan hidayah ke dalam hatinya. Dan mencabut berbagai macam karakter-karakter, sifat-sifat yang hina yang ada di dalam hatinya. Jadi keburukannya dicabut dan minta kepada Allah agar diisi dengan hidayah. Hingga menjadilah hati tersebut hati yang khusyuk, tunduk, patuh, merendah, menghinakan kepada Rabb-Nya, kembali kepada Rabb-Nya, senantiasa ingat berzikir kepadanya, bersyukur atas nikmatnya dan tidak pernah mengkufurinya. Waqad sa'ala an-nabiy rabbah azza wa jalla fi hadha ad-du'a ay yu'inahu wa la yu'ina 'alaihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Rabb-Nya azza wa jalla di dalam doa ini agar memberikan pertolongan kepada dirinya dan bukan memberikan pertolongan kepada pihak-pihak yang akan memusuhinya, baik hawa nafsunya, baik syaitan dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Wa ayyang surahu wa la yansur alaihi, dan dia meminta pertolongan kepada Allah untuk dirinya dan dia memohon kepada Allah agar tidak menolong pihak-pihak yang akan mencelakai dirinya, akan mengganggu dirinya, membinasakan dirinya.
Wa ayyamkura lahu wa la yamkur alaihi. Demikian juga dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuat makar. Makar dulu pernah kita sampaikan. Makar Allah adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Makar kalau dinisbahkan kepada Allah adalah kebaikan semata. Adapun makar kalau dinisbahkan kepada makhluk terkadang baik, namun kebanyakannya adalah tidak baik. Hingga dia meminta kepada Allah agar Allah membuat rencana-rencana yang indah ya untuk dirinya dan tidak memberikan rencana-rencana kepada orang-orang ataupun pihak-pihak yang ingin memusuhinya hingga bisa mencelakai dirinya. Wa ayyahdiyahu, dan memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada dirinya. Wa yuyassiral huda lahu, dan memudahkan dirinya itu mendapatkan hidayah. Wa ayyaj'alu syakkara, dan agar menjadikan dirinya orang yang banyak bersyukur. Zakkara, banyak berzikir. Rahaba, banyak kembali, merasa takut, khusyuk kepadanya. Mitwa'a, banyak melakukan ketaatan. Mukhbita, khusyuk. Awaha, berkeluh kesah kepadanya. Muniba, kembali kepadanya. Wa ayyakbalallahu taubatah, dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Wa yaghsila haubatah, dan agar membasuh dosa-dosanya. Wa yujiba da'watah, mengabulkan doanya. Wa yusabbita hujjatah, dan agar mengokohkan, menguatkan hujahnya. Wa yusaddida lisanah, dan meluruskan lisannya. Wa yahdiya qalbah, memberikan hidayah kepada hatinya. Wa yaslula sakhimatah, dan mencabut, mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Fajama'a fi hadzal du'a khairat dunya wal akhirah. Maka di dalam doa ini Rasulullah SAW memohon kepada Allah kebaikan untuk dunia dan kebaikan untuk akhirat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hadal hadisu min ajmail ad'iyati bi khairid dunya wal akhirah. Hadis ini mengumpulkan doa-doa, permintaan-permintaan kepada Allah untuk kebaikan dunia dan untuk kebaikan akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u bi hadzal du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa dengan doa ini. Yufidu, memberikan faedah, annahu kana yuksiru minad du'ai bihi, bahwa beliau memperbanyak banyak berdoa dengan doa ini. Qala Ibnu Najjar mengatakan, walafdu kana, dan lafad kana, lafad kana, kata kana itu lidawamil fi'li, menunjukkan berkesinambungannya perbuatan. Wa tikrarihi, dan berulangnya. Wa tufidu kana, dan kana juga menunjukkan takarrurahu ay takarrura al-fi'li minhu, menunjukkan berulang, yaitu berulang melakukan perbuatan tersebut. Terakhir, waqala Zarkasi berkata, qala al-Qadi Abu Bakar berkata, qalu rawi, ucapan perawi, kana yaf'alu kada yufidu fi urfil lughah taksiral fi'li wa takrirahu. Dia melakukan demikian, kana yaf'alu kada. Ini menunjukkan di dalam uruf bahasa Arab, maknanya adalah taksirul fi'li, memperbanyak melakukan perbuatan, wa takrirahu, dan mengulang-ulangnya. Jadi doa ini merupakan doa yang diulang-ulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalamnya mencakup permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya Rabbi a'inni wala tu'in alayya, wansurni wala tangsur alayya, wamkurli wala tamkur alayya, wahdini wa yassir hudali,
Wangsurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka syakkara, laka dhakkara, laka rahaba, laka mitwa'a, laka mukhbita, ilaika awwaha muniba. Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa sabbit hujjati wa saddid lisani wahdi qalbi waslu sahimata qalbi. Ya, selesai pembahasan hadis yang ke-32. Kita masuk pada hadis yang ke-33. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, ya, dia merupakan seorang sahabat yang di masa Rasulullah SAW masih hidup, maka beliau masih termasuk ke dalam golongan orang yang junior gitu. Ya. Namun beliau Abdullah bin Mas'ud ini sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, meskipun dia junior, namun karena di dalam mulazamah belajar kepada Rasulullah SAW itu sejak kecil, maka menjadilah seorang yang memiliki bagian ilmu agama yang sangat banyak. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam muqaddimah tafsir beliau, ya, Tafsirul Qur'anil Azim, mengatakan, mengutip perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang artinya kurang lebih, tidaklah, ya, ada satupun ayat yang turun kecuali aku mengetahui ayat itu turun di mana dan turun tentang apa. Padahal beliau termasuk sighar, ya. Dan sementara banyak ayat-ayat yang turun di kota Mekah, namun dia tetap mengetahuinya. Kenapa? Karena beliau belajar, ya, dengan para seniornya. Hingga kata beliau, kalau ada seseorang yang lebih tahu daripada diriku tentang di mana dan tentang apa satu ayat itu turun, maka la atautuhu, sungguh aku akan mendatanginya meskipun dia ada di ujung dunia, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibar, wa la yadkhulun nar man kana fi qalbihi misqalu khardalin min iman. Seseorang tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala manakala di dalam hatinya ada satu biji yang sangat kecil berupa kibar, berupa kesombongan. Dan tidaklah seseorang akan masuk ke dalam neraka yang di dalam hatinya ada satu biji yang kecil daripada keimanan. Tentu ini hadis adalah hadis yang kita sangat perlu penjelasan para ulama untuk bisa memahaminya. Karena boleh jadi kedua-duanya ada di dalam diri kita. Ya, kadang kita menjadi orang yang sombong, ya. Terkadang kita juga yakin masih memiliki keimanan. Nah, gimana kalau demikian? Al-Imam Tirmidzi mengatakan, memberikan komentar, ya, setelah meriwayatkan hadis ini, dan mengatakan, qala ba'du ahli ilmi fi tafsir hadzal hadis, innama ma'nahu la yukhalladu finnar. Sebagian para ulama ketika menafsirkan hadis ini, hanya saja maknanya adalah seseorang tidak akan kekal di neraka jahanam. Asy-Syaukani mengatakan, jadi orang yang dikatakan memiliki kesombongan, dia tidak akan masuk ke dalam surga, artinya di neraka, ya. Namun tidak kekal di neraka. Nanti semakin kesana semakin banyak penjelasannya. Asy-Syaukani mengatakan, al-hadisu yadullu ala anna al-kibra mani'un min dukhulil jannah wa in balagha fil qillati ilal ghayah. Hadis ini menunjukkan bahwa kibar, kesombongan, itu menjadi penghalang
bagi seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kesombongan itu mencapai puncak terkecilnya. Ya, meskipun kesombongan itu mencapai puncak terkecilnya. Artinya meskipun kesombongan itu sangat kecil. Ini kesombongan yang kecil itu yang seperti apa yang akan menjadikan sebab seseorang kekal di neraka dan seseorang tidak kekal di neraka. Ibnul Jauzi mengatakan al-misqal mif'al, ya al-misqal ini wazannya di dalam tasrif itu adalah mif'al. Sakula, fa'ala ini asal katanya. Nah, kemudian wazannya itu misqal sama dengan mif'al. Minasikli yang terambil daripada as-siqali yaitu sesuatu yang berat. Wa misqalus syai' dan misqalus syai' itu maknanya adalah beratnya sesuatu, takaran sesuatu, timbangan sesuatu, yaitu zinatus syai', yaitu timbangan takaran sesuatu. Yuqalu hadza ala misqali hadza, ketika dikatakan ini semisal sebanding dengan ini, ai ala waznihi, yaitu maksudnya adalah timbangannya ataupun takarannya ataupun ukurannya. Kata Ibnul Jauzi, wa qara'tu ala syekhina Abi Mansur Al-Ghawi, dan aku membaca kepada guruku yaitu Abu Mansur yang beliau adalah seorang ahli bahasa. Faqala, dan dia mengatakan, yadhunnun nasu anal misqal waznu dinarin la ghairah. Banyak manusia yang mengira bahasanya misqal, timbangan itu hanya untuk dinar dan bukan untuk yang lainnya. Namun walaisa kama yadhunnun, yang benar bukanlah sebagaimana yang mereka kira. Misqalu kulli syai'in waznuhu, maka misqal ukuran setiap segala sesuatu itu adalah waznuhu, yaitu ukurannya ataupun timbangannya ataupun sepadannya. Wa in kana wazna alfin, meskipun dia itu merupakan ukuran alfin, yaitu ribuan. Wal khordal, adapun khordal maknanya adalah nabatun khushbiyun, yaitu tumbuh-tumbuhan herbal, tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan untuk obat-obatan. Ya, kita kenal di lingkungan kita itu kan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa kita jadikan sebagai obat. Mana yang daun kelor, mana yang daun kecibeling, mana yang banyak macamnya. Yang butuh fil hukul, yang kadang tiba-tiba tumbuh aja di ladang-ladang, wa ala hawasyit turuk, dan bahkan di pinggir-pinggir jalan tanpa ditanam itu tumbuh. Ya tentu yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk diambil manfaatnya. Tusta'malu bizuru tusta'malu buzuruhu fit tibbi, yang biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan tersebut biasa digunakan untuk pengobatan. Wa minhu buzurun yutabbalu biha at-ta'am, di antara biji-bijian yang tumbuh dari tumbuhan itu ada yang berfungsi untuk untuk membumbui, memberikan rasa enak pada makanan. Ya, ada merica, ada cabai, ada apa lagi? Banyak ya. Tumbar, jinten, dan yang lainnya. Wa yutrubu bihil masalu fis sighar, dan kemudian diberikan contoh dalam hal kecilnya, fayuqalu ma'indi khordalatun min kaza. Maka kemudian permisalan itu bisa digunakan ya untuk memberikan penjelasan kepada orang lain tentang kecilnya sesuatu. Aku tidaklah memiliki sesuatu yang lebih kecil daripada ini.
Khordalatun min kada. Ya, khordal itu sendiri kan tadi maknanya adalah biji-bijian. Ya, biji-bijian. Aku tidaklah memiliki sesuatu yang lebih kecil dari biji ini. Ya, dari biji-biji yang tumbuh-tumbuh biji-bijian yang ada pada tumbuhan yang ada tadi di ladang-ladang ataupun di pinggir-pinggir jalan. Waqala al-Munawi, dan adapun al-Munawi mengatakan al-khordalu asgharul hububi qadran. Ya, khordal maknanya adalah hubub biji-bijian yang paling kecil bentuknya, ya, yang paling kecil ukurannya, ya. Biji-bijian yang paling kecil ukurannya. Apa biji sawi? Oh, Pak. Iya kan? Biji sawi itu kan kecil banget. Ya, sehingga sering di dalam menerjemahkan khordal ini dengan biji sawi. Ada yang pertanian. Ini, di sini ada. Kebanyakan pedagang, ya. Di khordal ada yang sering memaknai dengan biji sawi. Yaitu ukuran benda yang sangat kecil. Fa'ala dzalika ma ta'wilu qaulihi sallallahu. Nah, kalau demikian keadaannya, apa sih sebetulnya takwil, tafsir, penjelasan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalu habbatin min khardalin min kibar. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji yang paling kecil, ya, biji yang paling kecil berupa kesombongan. Baik, kita break dulu untuk mendengarkan kumandang adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Qala an-Nawawi, ya, al-Imam an-Nawawi berkata, ukhtulifa fi ta'wilih. Ya, ada perbedaan pendapat di dalam menafsirkan, ya, ucapan Rasulullah tersebut. Fadzakara al-Khattabi fihi wajhain. Kemudian Al-Khattabi, jadi Imam Nawawi menukil perkataan dari Al-Imam Al-Khattabi. Dalam hadis ini ada dua wajah, dua bentuk penafsiran. Yang pertama maknanya adalah at-takabur 'anil iman. Yang dianggap seseorang yang tidak akan masuk ke dalam surga adalah orang yang sombongnya itu sombong dari keimanan. Artinya tidak mau menjadi orang yang beriman. Fasahibuhu la yadkhulul jannah aslan idza mata alaihi. Maka orang yang memiliki kesombongan, tidak mau beriman hingga mati tidak bertaubat, maka dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Artinya orang yang tidak mau beriman, dia sombong karena makna kesombongan oleh Rasulullah SAW dikatakan al-kibru adalah baturul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong kalau kepada Allah itu tidak mau menerima kebenaran, dan kalau kepada sesama itu melecehkan, merendahkan, menghinakan orang lain. Itu sombong. Nah, seseorang yang tidak mau menerima keimanan, ya, lawan daripada keimanan apa? Kafir. Orang kalau kafir maka dia kekal di neraka. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Namun kan ada orang yang sombong di sebagian permasalahan, namun di dalam aslul iman, dalam pokok-pokok keimanan, dia tidaklah sombong. Maka orang yang demikian tentu tidak layak kemudian dipastikan dia kekal di neraka jahanam. Tidak akan masuk surga sama sekali. Tidak demikian. Bahasanya adapun yang kedua, kata Al-Khattabi, annahu la yakunu fi qalbi kibrun haladuhulihi al-jannah. Itu orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada kesombongan pada saat mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berdalil wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami hilangkan, kami lepaskan
dari hati-hati mereka berupa ghilin, yaitu kebencian. Wa hadzani ta'wilani fihi mabudun. Dan kedua takwil ini menurut Syekh Shalih Al-Munajjid ini ya jauh dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Fa inna hadzal hadis warada fi siyaqin nahyi 'anil kibr al-ma'ruf. Maka hadis ini disebutkan dengan konteks larangan, ya, dengan konteks untuk melarang kita semuanya dari memiliki sifat sombong yang sama-sama diketahui. Yaitu apa? Wahwal irtifa'u 'alan nas. Yaitu menganggap dirinya lebih tinggi daripada manusia yang lain. Wahtikorum, dan kemudian merendahkan, menghinakan orang lain. Wadaf'ul haq, dan menolak kebenaran. Maka fala yambaghi ayyuhmal ala hadaini ta'wilaini al-mukhrijaini lahu 'anil matlub. Maka ya sepantasnya ya tidaklah dibawa hadis ini kepada makna dua takwil, dua pemaknaan yang keluar ya dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balil zahir makhtarahul qadi, akan tapi yang tampak benar jelas sebagaimana yang dipilih oleh al-qadi, yaitu qadi Iyad wa ghairuhu, dan yang lainnya minal muhaqqiqin, dari para peneliti, annahu la yadkhulul jannah duna mujazatin injazahu. Maksudnya tidaklah seseorang itu akan masuk surga mulus tanpa adanya hukuman bagi orang-orang yang ingin dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang itu mau masuk surga bludus tanpa adanya hukuman. Itu maksudnya siapa? Orang-orang yang tadi ada kesombongan. Selama kesombongannya bukan kesombongan dari menerima keimanan. Ya. Menolak sebagian daripada syarat Allah. Ya, semisal disuruh sholat, ya tidak mau sholat. Kemudian sama orang lain, kemudian merendahkan, menghinakan. Ini kan sombong juga. Ya, apakah kemudian orang yang memiliki sebagian kesombongan terus dia akan kekal di neraka? Jawabnya kan tidak. Ya, jawabnya tidak. Maka orang yang semacam ini pasti akan dihukum oleh Allah kalau Allah menginginkan untuk dihukumnya. Artinya ini adalah peringatan, perhatian kepada kita, jangan sampai kita memiliki sifat sombong. Yang sifat sombong itu kaidah dasarnya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hukumannya itu kekal abadi bagi orang yang sombongnya dengan tidak mau menerima keimanan, tidak mau menerima syariat secara keseluruhan, maka dia kekal abadi. Namun orang yang sombong dalam sebagian cabang-cabang keislaman, keimanan, maka dia kalau masih muslim, dia masih tetap berhak untuk dimasukkan ke dalam surga, namun tidak bludus. Dia harus dihukum dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakila, dan ada yang mengatakan hadza jazauhu law jazahu. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menghukum mereka kalau Allah menghukum, kalau Allah berkehendak menghukumnya. Namun waqad yatakarramu bi annahu la yujazihi. Terkadang dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala Allah tidak menghukumnya. Balla budda ayyadkhula kullal muwahhidin al jannah. Bahkan tidak boleh tidak, setiap orang-orang yang muwahhid itu pasti masuk ke dalam surga. Imma awalan, boleh jadi ada muwahhid yang masuk ke surga di bagian awalnya, ya. Begitu surga dibuka langsung bledeng, ya, tanpa adanya siksaan. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang timbangan kebajikannya itu baik, maka dia langsung bledeng masuk ke dalam surga. Wa imma saniyan, ataupun di bagian yang keduanya, ba'da ta'dzibi ba'di ashabil kabair, setelah Allah Subhanahu wa taala menghukum, mengadab sebagian dari para pelaku dosa-dosa besar, alladzi matu musirrin 'alaiha, itu orang-orang yang memiliki dosa besar sampai mati masih melakukan dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila yadkhuluha al muttaqina awwala wahlatin, dan sebagian yang lain lagi mengatakan mereka tidak akan masuk ke surga. Di sini maksudnya tidak masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang bertakwa di awal kali.
Ya, jadi maksudnya mungkin di keduanya ataupun dia setelah mendapatkan ya balasan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.